Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik sahabat rahimakumullah, di dalam video ini kita akan menjelaskan syarat-syarat wajib sholat 5 waktu atau orang-orang yang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan orang-orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik sahabat, syarat yang pertama yaitu Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya hingga ia masuk Islam terlebih dahulu. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah, tetapi ia akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak karena ia tidak sholat, sedangkan dia dapat mengerjakannya dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Nah, begitulah seterusnya hukum-hukum pro terhadap orang yang tidak Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berada di dalam surga mereka saling menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakral neraka itu? Mereka menjawabnya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. Sahabat rahimakumullah, apabila orang kafir masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqadha sholat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran atau pahala yang baik. Masya Allah. Sabda Rasulullah SAW, Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya, yang dilakukan seseorang sebelum Islam. Riwayat Muslim. Sahabat rahimakumullah, kemudian syarat yang kedua yaitu suci dari haid, kotoran dan nifas. Sabda Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila datang haid tinggalkanlah sholat. Riwayat Bukhari. Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil. Jadi bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat, tapi ketika ia suci kembali maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sahabat rahimakumullah, kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk sholat, seperti orang gila, nah itu tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah baligh atau dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut. Yang ke-1, cukup berumur 15 tahun. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, mimpi bersetubuh. Yang keempat adalah mulai keluar haid bagi perempuan. Sabda Rasulullah SAW. Yang terlepas dari hukum ada 3 macam. 1. Anak-anak hingga ia dewasa. 2. Orang tidur hingga ia bangun. 3. Orang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya untuk sholat. Apabila ia sudah berumur 7 tahun, apabila ia sudah berumur 10 tahun, tetapi tidak sholat, tidak mau sholat, hendaklah ia dipukul. Sabda Rasulullah SAW.
Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun. Apabila ia sudah berumur 10 tahun, hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan sholat. Riwayat Tirmidzi. Sahabat rahimakumullah. Kemudian syarat yang kelima adalah telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Surat An-Nisa ayat 165. Sahabat rahimakumullah. Kemudian syarat yang keenam yaitu melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara, orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum, karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Sahabat rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah jaga. Sahabat, maka orang yang tidur tidak wajib sholat, begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah SAW. Yang terlepas dari hukum ada 3 macam. 1. Anak-anak hingga ia dewasa. 2. Orang tidur hingga bangun. 3. Orang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Sahabat rahimakumullah, peringatan bagi kita, apabila kita meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka kita wajib sholat apabila kita bangun atau ingat dan kita tidak berdosa. Sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat apabila ingat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Riwayat Muslim. Jadi intinya sahabat, ketika kita meninggalkan sholat dalam keadaan tidur dan lupa, maka ketika kita sudah bangun dan ketika kita sudah ingat, maka kita wajib untuk mengqadanya. Baik sahabat, sekian syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.